silakan masuk Ibu, silakan masuk dulu ya Bu ya. Izinkan saya untuk konsultasi terlebih dahulu. Menutup pintu. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Tria. Usianya berapa Ibu? 25 tahun. Baik, perkenalkan saya Trini ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, saya sudah 3 bulan ini tuh berat badan saya itu menurun, terus udah diare juga Bu, sudah 1 bulan. Baik, yang saya ketahui tentang kalau itu saya akan menjelaskan tentang penelitian kesehatan tentang HIV ya Bu ya. Apakah sebelumnya Ibu sudah tahu tentang HIV? Belum. Baik, kalau belum tahu izin Bu untuk menjelaskannya terlebih dahulu ya Bu ya. HIV adalah sekumpulan gejala atau penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. Yang selanjutnya ada penyebab HIV, yaitu adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Selanjutnya ada tanda gejala HIV. Yang pertama, berat badan menurun 10% atau dalam 3 bulan. Yang kedua ada diare kronis, yaitu kurang lebih 1 bulan. Yang ketiga demam berkepanjangan 1 bulan dan batuk menetap. Yang selanjutnya ada dermatitis generalis. Yang selanjutnya ada infeksi jamur berulang dan pada kelamin. Yang selanjutnya ada candidiasis. Yang selanjutnya ada tentang diagnosa HIV. Yang pertama, pemeriksaan PCR, pelayanan tes dan konseling HIV yang dapat dilakukan di tempat pelayanan kesehatan dasar. Yang selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium yang biasa dipakai di RS adalah ELISA. Yang selanjutnya ada stadium HIV. Yang pertama, tahap pertama, yaitu virus HIV masuk ke dalam tubuh yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Dan apabila darahnya diperiksa, hasil tes HIV negatif dan pengidap virus HIV ini sudah dapat menularkan virus HIV pada orang lain. Yang selanjutnya tahap kedua, yaitu timbul gejala ringan. Yang pertama, gejala seperti influenza, batuk, nyeri sendi atau nyeri tenggorokan. Yang kedua, biasanya terjadi pada minggu ke-3-6 mulai masuknya virus HIV. Nah, selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu stadium tanpa gejala. Yang pertama, gejala-gejala infeksi ringan tersebut di atas hilang. Yang kedua, pengidap HIV yaitu nampak sehat namun dapat menjadi sumber penularan. Yang selanjutnya ada tahap keempat, yaitu stadium ARS, yaitu AIDS relates kompleks. Yang pertama, ditandai dengan munculnya gejala-gejala seperti turunnya berat badan lebih dari 10%, diare yang terus-menerus, demam dan lain-lain tanpa sebab yang jelas. Yang selanjutnya ada tahap kelima, yaitu stadium AIDS. Yang pertama, pengidap HIV menunjukkan gejala-gejala yang spesifik seperti TB paru, kanker kulit, kanker kelenjar getah bening. Yang selanjutnya ada komplikasi HIV, yaitu penderita yang telah menunjukkan gejala AIDS akan meninggal dunia paling lambat 2 tahun. Yang selanjutnya ada penularan HIV. Yang pertama, secara transseksual, yaitu hubungan tanpa kondom dengan pengidap atau HIV. Secara transseksual, hubungan tanpa kondom dengan pengidap HIV, baik yang dilakukan secara vaginal maupun anus. Yang selanjutnya ada secara horizontal. Yang pertama, transfusi darah yang berasal dari penderita HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik secara bergantian dengan penderita HIV. Dan yang ketiga, darah individu yang terinfeksi HIV yang masuk ke kulit yang lecet atau luka terbuka pada individu lain. Yang selanjutnya ada secara vertikal dan ibu yang terinfeksi HIV ke anaknya, yaitu ibu terinfeksi pada bayinya selama kehamilan, persalinan dan atau menyusui. Selanjutnya ya ada penanganan HIV. Yang pertama, layanan konseling dan tes HIV, dan yang kedua pemberian obat anti
retroviral yaitu ARV adalah obat yang menghambat replikal HIV. Tujuannya terapi dengan ARV mengakibatkan atau memperbaiki kualitas hidup penderita yang sehingga dapat menurunkan morbilitas dan mortalitas. Yang selanjutnya ada persalinan seksio atau cesaria pada ibu bersalin dan pemberian suatu formula untuk bayi pada ibu dengan HIV. Yang selanjutnya ada pencegahan HIV, yaitu ada A, B, C, D, dan E. Yang pertama A atau abstinensi, yaitu menunda kegiatan seksual atau tidak melakukan kegiatan seksual sehingga atau sebelum menikah. Yang selanjutnya yang B, bivital, yaitu saling setia pada pasangannya setelah menikah. Yang ketiga ada C, yaitu kondom, yaitu menggunakan kondom bagi orang yang melakukan perilaku seksual atau seks beresiko. Yang D atau drugs, yaitu tidak menggunakan nafsa, terutama nafsa suntik bagi atau tidak menggunakan jarum suntik. Yang selanjutnya ada E atau equipment, yaitu menghindari pemeriksaan alat medis dan yaitu tidak steril. Sampai sini Ibu sudah paham, Ibu? Sudah. Baik, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada. Baik, saya sedikit evaluasi ya, Ibu. Ya. Tadi pencegahan HIV itu apa dilakukan dengan apa saja ya, Bu ya? Tadi pencegahan HIV itu bisa dilakukan dengan 5 cara, yaitu ada A, B, C, D, E. Yang pertama itu abstain, yaitu tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini atau usia muda, dan yang B-nya itu bivital, yaitu saling setia pada pasangan, dan yang C-nya itu kondom, yaitu jika melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kondom, dan D-nya itu drugs, jangan menggunakan nafsa ya Bu ya, terutama itu jarum suntik, dan yang E-nya itu yaitu equipment, yaitu tidak menggunakan peralatan alat medis yang tidak steril. Baik. Saya kira Ibu sudah cukup paham ya Bu ya, dan cukup jelas. Saya akhiri pertemuan pendidikan kesehatan. Terima kasih juga Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.